setuju? Enggak. Betul, betul. Kan kadang ada seorang lagi hanya 5 tahun atau 10 tahun tidak meluas pergaulannya. Bukan dia tidak bisa baca atau tidak bisa ngartikan, luas pergaulannya. Jadi lu coba nih, apakah aku yang pintar atau memang orang ini pintaran begitu? Ya, contohnya. Oke, uji coba ya. Uji kelayakan. Uji kelayakan. Uji kelayakan. Jika yang punya youtuber terus kena ujian dengan santri yang lain tuh kan ditanya. Aku pertanyaannya ya tak masuk akal. Segelas bahas kan begitu. Aku uji itu bukan saya kan uji sekelas Zaini guru kumpul pernah diuji coba. Setelah guru besar macam itu biasa saya bilang itu pemikiran saya ya boleh boleh tidak, itu kan pemikiran bukan protes orang yang begitu. Kadang ada memang kejengkelan karena fanatik dengan seorang guru, Dengan golongan gitu. dengan seorang guru, aku murid ini harus begini kan fanatik. Tidak semua kiai itu ahli tafsir kan begitu, ahli ini banyak. Terpanjang orang ahli tarekat udah tujuh macam kan singgasim nggak tahu senapsir lagi senapsir lagi salah betul kok ada lain dari Allah selesai. Sehingga pertengkaran yang tak penting sesama muslim terjadi. Ya. Pertengkaran intelektual itu kan berarti masuk pada ranah diskusi. Tapi yang namanya perdebatan intelektual itu kan tidak menemukan sebuah konklusi atau kesimpulan akhir. Tapi yang paling penting bagi kita hari ini, apapun problem yang tengah dihadapi oleh umat Islam, layak bagi kita dalam suasana Ramadan ini untuk sedikit mengistirahatkan hal-hal yang tidak perlu. Masanya kita hari ini dulu nunduk ke pangeran boy kedua. Masalah anu lo tahan kecil. Nah, cuma itulah makanya saya tuh tak baca lataran masuk keluar lagi pada setan zaman hati. Jadi saya sering ingatkan. Kalau seorang panutan memang Saya bilang kemarin apa wudu kena kalau atau lebih aman boleh HP aja Pak itu 24 jam agak aman. Itulah saya itu kalau disebut sebagai penengah enggak juga, karena yang lebih sepuh dari saya banyak. Tapi saya berharap yang lebih sepuh dari saya itu kan memberikan ya sedikit penenang untuk tidak ikut Meneduhkan ya suasana seperti ini jangan lah. Orang tepang pada lapar kamu. Orang lapar biasa mau batang. Banyak sekali ini. Satunya kirim ini. Hanya tadi habis tarawih itu saya bilang begini. Saya tidak tahu masalah benar salah. Tapi kalau memang kita mau sama-sama saling menghargai, saya istirahat dari grup ini sampai selepas Ramadan saya masuk lagi. Karena ini ada wilayah privasi saya yang dimasuki sama sampean. Sampean bae masuk ke rumah saya, itu assalamualaikum. Hari sampean masuk ke kamar saya. Semoran apa saya mundur. Karena banyak kalimat-kalimat saya tak salpok. Ngomong gini begitu. Perlu rapar perasaan. Bicara soal lapar ada lapar kamu. Minta gelero, hari pada pusing masalah lebaran kepir. Jadi mundur dari berapa grup. Saya letak aja. Macam jadi nyaring suara. Saya tuh pengennya mereka ini selalu nyaring tuh. Ketemu hoi. Marah ke bayaki meja pelancong gitu. Lah suara petepai. Dapat keluar ke piano alasan itu dia dapat apa mas. Mana letak dia grup. Cik dari 11 bulan yang lalu sampai masuk ke Ramadan lah Pak. Lah aja boleh silik Pak. Iya. Hari aja juga kalau tak potong berapa kali dan potong. Saya tak bentak. Sering kuring. Tapi sangat menarik ya. Artinya modernisasi dengan
adanya media tentunya. Nah, ini menjadi nilai kedewasaan proses tentunya. Iya. Ya, terutama bagi para yang punya disiplin keilmuan, cara menyikapi perbedaan. Ya lagi-lagi kita kan tetap butuh kriteria seseorang yang memang punya leadership. Iya, jiwa kepemimpinan ya. Jiwa kepemimpinan dalam konteks saling meneduhkan, saling merangkul gitu kan. Artinya menjadi determinator yang sosoknya mungkin dirindukan. Kalau bahasa orang Jawa begini ya. Nah, ada wangsit ya. Atau seperti satria pingingit ya. Nah, dalam konteks berbudaya ataupun dalam beragama, bahkan bernegara pula juga. Ada memang sosok-sosok yang memang bisa menyikapi itu secara adem. Iya, kita hari ini kan butuh apa ya? Kalau bahasanya sepuh zaman dulu itu orang-orang yang betul-betul mampu menjadi madeg pandito. Kenapa niku madeg pandito itu adalah orang-orang sepuh yang tidak hanya sepuh dalam keilmuan, tetapi sepuh dalam bersikap. Peradaban hari ini kan luar biasa. Siapa yang tidak bisa mengakses? Anak saya yang umur 8 tahun aja mungkin lebih pintar dari saya aksesnya. Nah, dalam suasana seperti ini, kan hari ini tidak hanya sekedar dibutuhkan kepintaran dan kecerdasan, tapi kearifan. Kalau bicara soal kearifan hari ini, kita sebenarnya hari ini bukan tidak butuh orang pintar dan cerdas, tapi dalam kondisi sosial masyarakat kita yang kadang hangat, kadang adem, kadang panas luar biasa. Kalau di kulkas itu jangan terlalu dingin terus, nanti ikannya beku. Tidak baik juga. Nggak baik juga. Tapi jangan dimatikan, nanti ikannya juga rusak. Maka di situ butuh namanya sealer, ada namanya refrigerator. Jadi jangan terlalu dingin, panas juga jangan. Nah, dalam konteks hari ini kita butuh orang-orang yang betul-betul bisa kita dengarkan. Nah, persoalannya sebelum mendengarkan kita, betul kata abang tadi, kadangkala udah diawali dengan rasa dongkol dan marah. Mau sebenar apapun orang itu, kalau kita sudah tidak suka, dia salah. Sesalah apapun dia, tapi kalau kita cocok, suka, dia benar. Nah, maka dalam hal ini Allah kan sudah mengingatkan bahwa acap kali sesuatu yang kalian benci pada akhirnya akan kalian cinta. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci ternyata di dalamnya ada kebaikan, atau boleh jadi juga jangan-jangan sesuatu yang kalian cintai ternyata di dalamnya ada kerusakan. Nah, kita butuh hari ini betul-betul orang yang mampu menjadi peneduh. Suasana kebatinan masyarakat hari ini sedang sangat luar biasa. Apalagi ditopang dengan puasa ya. Ya iya, di saat orang sedang berpuasa, mau betul-betul apa yang disebut meneduhkan hati, agar kemudian dapat berkomunikasi dengan Allah Tuhannya, dengan Rabb-nya dalam suasana yang tenang, suasana yang nyaman. Nah, sementara di luar sana, dalam kebutuhan kita sebagai manusia normal, tentu setiap hari kita akan berhadapan dengan dunia luar. Nah, pada saat itulah kita betul-betul sangat diuji. Maka puasa itu atau Ramadan kita itu setidaknya bisa kita jadikan sebagai rem dulu, sebagai benteng untuk sedikit menahan. Kalau air bah yang di hukum alam, air pasang kan tidak bisa kita tahan, kan itu hukum alam. Mau sehebat apapun orang itu nggak bisa nahan air pasang, tetapi paling tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Dampak dari air pasang itu biar tidak terlalu besar untuk kita, kan gitu. Dampaknya yang kita butuh, yang bisa kita kelola. Nah, hari ini mengelola konflik kebatinan masyarakat kita itu butuh orang-orang yang betul-betul berada di garis tengah. Karena kadang kita ini mendengarkan di sana, kita sudah a priori dia pro sana, mana bisa. Sementara yang di sana dia tak bisa, dia pro ke sana. Maka sikap tawassut, sikap moderasi berada di tengah
lebih melihat kepada kepentingan halayak, lebih melihat kepada kepentingan bersama. Hari ini begitu sulit untuk kita sampaikan. Karena belum apa-apa nanti dianggap kita mewakili kelompok sebelah. Kelompok A, Kelompok A, kelompok A, B, C, dan seterusnya. Tapi makin kita diam kok makin jadi gitu tuh kan. Tetapi dalam hal ini paling tidak kita berharap bahwa semuanya mampu menahan diri untuk tidak terlibat kepada kalimat-kalimat yang ya walaupun kita tidak ikut benci tapi minimal menjadi bahan pikiran. Saya sebenarnya tidak terprovokasi dengan bahasa kawan-kawan di grup, dengan komentar A, B, C, dan seterusnya. Tapi sebagai manusia saya pasti membaca dan tetap saya pikirkan. Memang betul, saya jadi teringat menjelang akhir lengsernya Pak Harto, ketika Pak Harto menggunakan kata yang sangat lugas itu. Masanya saya itu madeg pandito gitu, artinya lengser ke prabon gitu. Untuk tidak lagi ikut kepada persoalan-persoalan yang menjadi pengeruh suasana. Sudahlah, kita tidak bisa menjadi jalan keluar. Paling tidak jangan ikut mengeruhkan. Jangan mengeruhkan suasana. Ada masanya. Saya nggak ngerti politik, nggak ngerti. Saya nggak paham. Yang saya paham itu bagaimana saya ngajarin anak saya ngaji sekolah, udah. Lebihnya itu saya jadi dengar. Maka, tetapi percakapan sosial hari ini kan mudah kita akses. Kalau zaman kita kecil kan cuma televisi, itu pun tafsir tunggalnya cuma TVRI. Kalau kata TVRI udah ya udah selesai gitu. Nah, seiring berkembangnya waktu, apalagi ada media sosial yang sangat luar biasa, dampaknya itu hebat, mampu menjadikan kita ini bukan cuma berwarna, tapi kadang ada yang jadi abu-abu. Kalau menjadi merah, hitam, putih, biru itu masih cantik. Jadi kadang-kadang harus menjadi abu-abu, nggak punya warna jadinya. Jelas. Jadi dalam suasana Ramadan, mari kita tidak hanya sekedar memuasakan perut dan tenggorokan semata, tapi kita belajar memuasakan pikiran, mengontrol rasa marah. Karena setiap orang ya pasti punya rasa marah, punya rasa kecewa. Tapi jangan kemudian jangan dimuntahkan semua. Orang puasa muntah sengaja kan batal. Apalagi memuntahkan sesuatu yang memang tidak layak untuk didengar oleh orang lain. Jadi korelasi puasa hari ini dengan rasa sikap kita terhadap persoalan yang datang ya mungkin bisa disinergikan. Ya, sebenarnya bahwa puasa itu adalah mendidik kita untuk menjadi manusia yang lebih beretika, itu sederhana. Puasa mendidik kita menjadi manusia yang lebih beretika. Bagaimana mampu menjaga lidah. Kalau memang kita nggak ada gunanya berbicara, kan ada Quran. Bicaralah kepada Quran. Kata ulama itu, ketika engkau baca Quran, ketahuilah engkau sedang berbicara kepada Allah dan Allah sedang berbicara kepadamu. Kan lebih elok kita berbicara kepada Allah dibandingkan kita bicara di luar, tapi itu menimbulkan rasa marah. Rasa marah menjadi kebencian, benci jadi dendam. Sampai kapan kita mau hidup dengan seperti ini? Masanya bagi kita umat Islam ini sedang diajarkan untuk mengistirahatkan diri dulu dari hal-hal yang memang nggak penting. Jadi kita harus punya prinsip hidup yang jelas. Iman kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya harus mulai ditentukan oleh kita dengan sikap kita. Di saat Ramadan ini kita belajar untuk lebih baik. Jangan semuanya dimuntahkan di sini. Jangan. Nah, kalau saya lebih berharap suasana Ramadan jangan dirusak oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya. Sayang. Khawatir Ramadan depan kita nggak hidup lagi. Bahkan nggak bisa lebaran lagi. Hah? Atau jangan-jangan besok udah nggak puasa kita nih. Iya. Mari dalam suasana Ramadan ini kita teduhkan diri dulu. Kalau katanya sampean itu falling down gitu kan, merendahkan diri dulu gitu kan. Kita lepaskan ego. Anda benar, saya tahu Anda benar. Tapi betul riwayat ulama dulu bulan puasa
kita lebih baik tahu tidur untuk orang Indonesia. Tapi ulama dulu Iya, yang ngajak saya kita, ya. pernah diprotes sama jamaah ya. Saya pernah diprotes gara-gara kemarin itu saya live streaming. Saya bilang begini, kenapa saya tidur terus di Ramadan ini? Karena satu-satunya ikhtiar ibadah saya cuma tidur. Ibadah yang lain saya nggak bisa. Paling habis sholat saya tidur. Mungkin habis itu tidur saya ambil Quran. Kenapa saya menidurkan diri? Bukan saya nggak mau beraktivitas di luar. Saya tahu itu sebenarnya. Karena saya tidak memiliki kekuatan iman yang lebih. Asal lepas dari pagar rumah saya, banyak sesuatu yang membuat saya ini dirongrong. Iman saya dirongrong. Maka saya lebih mengistirahatkan diri kepada hal-hal yang saya anggap tidak perlu. Saya anggap tidak penting untuk saya. Nah, daripada kemudian kita di luar bicara panjang kali lebar begini, walaupun tidak membatalkan puasa seandainya. Tapi yang harus dikhawatirkan mengurangi nilai kehusuan saya sebagai seorang muslim. Sudah berapa puasa yang sudah saya lalui gitu. Saya sudah 50 tahunan. Anggap saya akil balik, saya berpuasa umur 10 tahun. Berarti sudah 40 kali saya berpuasa ini. Pada puasa yang mana yang saya dapat ambil pelajarannya kalau ternyata saya masih seperti ini? 40 tahun kita ini melewati puasa kita. Jangan-jangan di antara itu tidak ada yang manfaat. Kenapa? Buktinya tidak membentuk apapun dari diri saya. Bukan puasanya yang salah, sayanya yang keliru. Paling tidak hari ini saya belajar untuk mengistirahatkan diri dari sesuatu yang nggak penting. Saya diprotes. Oh, kenapa harus tidur terus? Saya jawab, karena memang kemampuan saya ibadah ya tidur saya. lebih baik. Sebab Jurahman, kalau wanita habis liburan Nafasnya berapa kira-kira nafasnya bersih, apakah sudah mulai beribadah terutama saat dan puasa Ramadan. Terima kasih banyak yang nafasnya berapa. kita baca dari atas dulu ya. Siapa tuh? Ada Apeng Apung. Hafal Apengja. Oh, sehat selalu Ustaz, terima kasih. Kemudian Marnoba, assalamualaikum Pak Ustaz, sehat selalu nggih. Sungkem jenengan nggih. Nggih, matur suwun. Terus Tiflia Lia, assalamualaikum hadir Ustaz. Tiflia Jakarta ya. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Mujibur Rahman. Assalamualaikum Kiai, semoga sehat selalu. Terima kasih. Tuan Guru Badrut Tamam Rusdi, disiplin keilmuan harus didasari dengan kejujuran hati, adab yang tinggi, dan taqarrub ke ilahi rabbi. Masya Allah. Kemudian Mujibur Rahman mau tanya Pak Kiai, oh ya pertanyaan tadi ya. Kemudian Bang Ling Sami, Haji Kiai, salam sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Ini menjadi penting bagi kita bahwa apa yang tadi itu komen sahabat-sahabat dan teman-teman yang hadir, bahwa yang paling rumit itu akan adalah etika keilmuan itu ya. Kadangkala kita itu kalau hari ini nyari orang pintar, nyari orang alim tuh insya Allah tidak sulit ya. Tidak sulit hari ini. Di pesantren-pesantren di Kalimantan Barat ini luar biasa banyak. Termasuk Tuan Guru Badur Tamam, beliau pimpinan pondok pesantren Raudatul Ulum Meranti. Kalau cari orang pintar, cari orang yang cerdas, cari orang berilmu sangat banyak. Tetapi apakah kemudian di dalamnya didasari dengan keikhlasan berilmu, kejujuran hati dalam melaksanakan, ini kan menjadi sebuah pertarungan. Menjadi sebuah pertarungan, apakah saya akan melaksanakan amanah-amanah Allah melalui disiplin keilmuan yang kita miliki. Setiap orang kan tentu tidak sama disiplinnya. Ada Ustadz Hamid, guru kita ini, punya disiplin keilmuan di bidang keagamaan. Kemudian ada Mas Erwin. Udah ini ya. Agak sehat udah ya. Iya, sudah ya. agak sehat akalnya. Iya, karena biasanya cara berpikirnya agak miring juga beliau nih. Beliau ini juga sama karena kakak adik ini. Jadi agak sedikit miring-miring kalau mikirnya, agak sengit-sengit kalau mikir.
Ya ini menjadi penting bagi kita ya. Betapa etika keilmuan itu sangat dibutuhkan hari ini. Karena kalau akses atau kemudahan untuk mencari ilmu hari ini kan sangat mudah. Generasi 60, 70, 80 itu kan kita ini mau cari pesantren, mencari madrasah, mencari sekolah yang berkualitas kan sulit. Tapi ternyata seiring berkembangnya waktu, pondok pesantren, madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan itu kan di sekitar kita sudah luar biasa banyak. Tinggal pilih saja. Mau pilih yang warnanya A, B, C dan seterusnya itu ada. Nah, cuma memang pada akhirnya apakah kita kembali setelah Allah memberikan nikmat dan karunia itu, kita mampu menjaga amanah itu. Saya menjadi teringat kalimat yang indah bahwa puncak ketinggian akhlak di dalam ilmu itu adalah ketika mau mendengarkan orang lain walaupun yang berbicara itu tidak lebih tahu dari kamu. Sering kita lepas kontrol dalam etika. Ketika ada orang berbicara pada kita, aku udah tahu itu. Ya benar Anda tahu, bahkan mungkin Anda lebih tahu dari orang yang Anda sedang ajak bicara. Tapi kalau kita bicara soal etika, belajar nggak kita mendengarkan orang itu? Ketinggian akhlak kita diuji di situ. Mendengarkan orang yang tidak lebih tahu dari kita itu penting. Jangan sampai, aku lebih paham kok, aku lebih ngerti dari itu. Ini kan berbahaya. Karena yang dikhawatirkan kemudian timbul di sini. Nah, ini Ramadan kan sedang diajarkan itu. Bagaimana kemudian melembutkan sikap, melembutkan akhlak. Agar ini katanya orang Jawa itu biar kita nggak matang-tang gitu. Orang Madura bilang apa? Matang-tang. Hah? Ya pokoknya matang-tang tibi gitu. Endi bener di kaki salah kan begitu. Nah kita tidak berharap seperti itu kan. Indonesia ini kemauan sendiri. Iya. Karep dewe. Ya kalau bicara soal Anda tahu ya saya paham itu bahwa Anda tahu. Tetapi apa salahnya kalau Anda mendengarkan orang yang tidak lebih tahu dari Anda? Seperti itu. Nah, Muhammad siapa tuh? Nanti yang lainnya kita jawab ya. Muhammad siapa? Alhamdulillah. Ilmu yang sangat berharga, bukan hanya miliaran, tapi MM. Kebenaran. Muhammad Zaini, apa kabarnya ini? Udah ngilang lama-lama ini. Ini udah bukan main miliar tapi MM-an ya. Kak Niri tahu itu. Zaini dia paham. Zaini Mudawi. Kita ini paham. Zaini Ustaz Mudawi. Bukan miliar tapi M katanya. M miliar. M itu ada dua versi. Ada minjam. Ada minjam. Berarti kalau 3M 3 kali minjam ya. Gitu. Suasana Ramadan yang sangat luar biasa. Jadi apa ya? Dengan tidak bermaksud apa-apa, memang ya berbuat baik harus baik gitu ya. Jangan berbuat baik dengan cara tak baik. Amar ma'ruf bil ma'ruf. Nahi mungkar pun harus bil ma'ruf. Tidak boleh nahi mungkar bil mungkar. Tapi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Jangan bil mungkar. Masa menolak kejahatan harus dengan cara yang jahat gitu. Nah, itu udah lama ngilang juga Beben itu. Kemana aja ini udah sehat gendut datang lagi. Sejak Baraja tutup ngilang pula. Tapi ada perkembangan sekarang. Alhamdulillah. Istilahnya ada Sehat. kemajuan. Salam. Sehat gitu. Keren. Allah. Betul. Jadi udah jam berapa ini? Udah boleh lama gitu nanti malam.
Subuh kan di di mana? Palpat ya. Nggak jauh. Enggak, Palpat sini. Subuh. Depan Vitamo itu. Masjid Baitur Rahim. Ya, Pak. Pak Jikif. Pak Jikif. Ya, Jikif. Mana lama tak lihat DP? Tenggelam batu. Bau muncul. Kalau batu tak timbul lagi. Pakai apa tuh? Pakai drum tadi makan. Allahu Akbar. Kalau sudah berbentuk manusianya. Iya. Iya nanti Untuk tidak. Iya. Jadi tiap malam Ustadz kesini. Istiqomah sampean. Kan tak jauh juga kan. Wajok Ustadz ya. Setengah jam nyampe Ustadz. Oh, pejam mata berarti Ustadz. 15 menit wajok itu pejam mata. Bukan, di rumah tak minum kopi saja. Oh, itu ya. Oh, kali sana musim hujan. Jadi kopi itu belum sempat jemur ya. Oh. Dia tak tanam pohon. Kok kelapa yang banyak? Tebu. Ustaz berarti lepas dari itu ya Ustaz, dari Malim kan? Sebelum kan? Satu gang. Bapak sempat gitu? Dia depan. Minum kopi dengan minum teh. Oh berarti sebelah sini ya? Nah? Beda minum teh dengan kopi. Kalau peminum kopi itu rokoknya. Ngomong-ngomong, udah pesan Pak? Pesan lah. Udah pesan kopi? Hah? Pesan. Dan kopi punya kenyang-kenyang. Harus tedo. Kayak kurang panas. Allahu Akbar. Orang yang minum teh itu nuansanya tenang. Minum kopi ini rasanya. Tak ngopi tak tenang. Nah, kalau saya minum kopi itu subuh tak bisa tidur saya. Terus saya dipaksa. Hah? Jangan dipaksa. Berat. Kayak ngalah saya minum teh ini. Atau siapa minum kopi tak bisa tidur? Tidur saya. Tak dibawa. Macam mana orang minum kopi sambil kopi sambil tidur. macam mana orang minum kopi sambil tidur tumpah kena muka nanti. Jemur ulama. Nah, itu maka maksud saya tadi. Ada pohon. Memang kita yang punya pohon, kita tak ada pohon. Di Indonesia ni apa yang Di bawah. bisa ditanam? Kan disebut Yang tidak ada ditanam di sana. aja dah. Maksud saya tadi itu. Bila dirasakan tetap harus sholat. Yang tak bisa ditanam di Indonesia. Untung gandum tu tak sampai yang ada. Kalau nanti dimodifikasi Oh iya, ada nih. ditanam di sana. Ini pertama ini di Muhammad satu Bang Bali tapi banyak jadi juga Gandum. rujukannya Syafi'i. Sama dengan sampah. Wan. Agak pendek. Dinding. Model orang buat sabuk tu. Berbentuk janin kan 4 bulan. 4 bulan. Kayak yang saya maksud dulu tadi. Karena kalau di bawah itu kan tidak disukai, tidak dikonsumsi ya. Jadi sudah ada yang masuk lagi? Ada. Ini kembali kepada tadi ya. Nah, artinya dalam zona puasa ya, kita kan banyak harus sedikit cerdas untuk menghindari sesuatu.
ya dari sesuatu yang tidak penting salah satu. Ataupun juga berkenaan dengan persoalan yang sulit untuk menyikapinya. Jadi dalam konteks Al-Quran sendiri, bahwa puasa itu adalah di mana Al-Quran diturunkan. Ya sebenarnya gini ya, Muslim yang baik itu adalah orang yang cenderung meninggalkan perkara yang tidak penting dan tidak manfaat. Itu sudah Muslim yang baik. Apalagi kemudian menghadirkan manfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat itu sudah baik. Saya bukan menolak kemodernan hari ini, kan kita hidup di dunia modern. Siapa bisa menolak itu? Tapi kalau saya punya HP 1 dan manfaatnya sama dengan 2 HP, terus ngapain saya punya 2 HP? Kalau fungsi utama HP itu kan pertama hanya komunikasi, dan komunikasi itu kan telepon ya itu menerima, ataupun ya maksimalnya kalau untuk orang seperti saya ya paling cuma SMS. Lebihnya dari itu kan hanya permainan. Maka ulama-ulama salaf kita cenderung menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak manfaat. Nah kita ini malah mencari sesuatu yang tidak manfaat. Ulama-ulama kita yang menempatkan. Iya, nah ulama-ulama salaf kita, guru-guru mulia kita itu kan cenderung memilih, dipilah kemudian dipilih mana yang mendatangkan manfaat atau sama sekali tidak. Dengan menghindarkan diri dari hal yang tidak manfaat itu sudah manfaat sebenarnya. Kalau saya diam tidak berbicara itu lebih manfaat, ngapain saya bicara? Analisa sederhananya kan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, ya diam saja. Berarti solusinya adalah diam. Ternyata diam itu menjadi solusi yang tepat kalau seandainya berbicara tidak manfaat. Ya kalau bicara lebih manfaat ya bicaralah. Kayak gitu kan? Ngapain saya berbicara kalau kemudian malah menimbulkan suasana yang keruh? Ngapain saya menyampaikan sesuatu kalau menimbulkan sesuatu yang tidak manfaat? Nah, puasanya kita hari ini meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat itu sudah manfaat. Sudah manfaat. Sudah manfaat Dengan meninggalkannya. Ya, saya tidak keluar rumah sebenarnya bagi saya sudah manfaat. Kenapa? Karena saya sudah belajar untuk menghindarkan dari perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin nanti saya diprotes oleh teman-teman gitu kan. Ya biasa saja, yang namanya manusia itu bicara gitu. Kalau saya punya baju 2 dan itu masih bermanfaat dibandingkan dengan 3 baju, ngapain saya beli baju yang keempat? Karena ternyata baju yang ketiga belum saya pakai. Kan saya bisa menginfakkan baju saya yang keempat dan kelima. Ketika seseorang datang kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kan dibuat bingung ketika dia bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah aku wajib zakat? Jadi Ibnu Umar bertanya, masalahmu apa sampai kamu nggak mau zakat? Saya miskin. Iya. Semiskin apa kamu? Ya pokoknya saya miskin. Ya nggak bisa seperti itu, kata Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Abdullah bin Umar kan ahli fikih. Sahabat Nabi yang ahli fikih kan Abdullah bin Umar. Kalau ahli tafsirnya itu kan Abdullah bin Abbas. Kalau ahli riwayatnya itu kan banyak, termasuk Abban bin Utsman bin Affan. Jadi apa kendalamu? Saya nggak punya uang. Saya ini miskin. Ya udah gini saja, saya nggak bisa berani jawab. Kamu pulang dulu ke rumahmu, kamu lihat baju di rumahmu berapa jumlahnya. Loh kok begitu? Ya udah kamu pulang aja dulu, nanti saya jawab. Setelah itu orang ini pulang dan balik lagi. Bagaimana? Iya, saya udah lihat baju saya di rumah. Baju saya lebih dari 2. Baik, berarti kamu kaya dan kamu wajib bayar zakat. Loh kok bisa begitu? Karena ayahku yang bernama Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, bajunya cuma 2. Dan beliau tidak pernah meninggalkan zakat. Bahwa kategori miskin hari ini kan lebih samar lagi.
karena sekelas sahabat Umar ibn al-Khattab, seorang khalifah besar, bajunya cuma 2 dan beliau selalu bayar zakat dan beliau mengatakan aku kaya. Hari ini kita kan selalu mengatakan saya orang miskin, saya harus dapat ini. Saya bukan menghina itu, enggak, jangan dianggap itu. Tapi jangan sampai kalau memang kita ini sebenarnya ada, jangan kemudian bilang saya enggak ada. Saya ini harus dibantu. Nah, bagaimana dengan orang-orang soleh terdahulu yang kehidupannya super sederhana, yang tidak pernah mengharap apapun dari orang lain. Nah, kita hari ini hanya kesulitan 1-2 hari udah ributnya 1 bulan. Saya tidak bermaksud mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk di bulan ini. Siapa yang nggak susah secara ekonomi hari ini? Kecuali ustadz kita ini. Ustadz kita sih tenang, bisnis banyak walaupun tidak ada untungnya ustadz. Kembali ngopi dulu. Oh gitu ya, biar tenang Ngopi ya. ini kan ada artinya. Oh gitu ya. Ngobrol perkara iman. Oh gitu ya. Ngobrol perkara iman. Nah, ini kan sederhana. Menarik. Jadi meninggalkan sebuah perkara yang tidak manfaat itu sudah manfaat. Kenapa hari ini dalam suasana Ramadan yang menenangkan, yang meneduhkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan, kita ini harus melakukan sesuatu yang mendatangkan rasa marah, rasa benci, rasa dendam. Kalaupun memang dendam kita, marah, benci kita tidak bisa kita hapus, tunggu dulu selesai Ramadan ya. Sebab kata Nabi, kalau ada orang yang datang mengajakmu untuk apa itu? Duel. Untuk duel, jawab kata Nabi, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Nah, sebenarnya berarti itu kan solusi yang sangat mudah dari Nabi, solusi yang sangat mudah dari Islam. Kalau kita dalam persoalan sesulit apapun, kenapa kita tidak berpuasa? Minimal memuasakan, walaupun tidak puasa ini dan ini, memuasakan pikiran kita dari hal yang buruk, untuk menghindarkan kalimat-kalimat yang tidak manfaat, ujaran-ujaran kebencian kita tahan dulu. Jangan kotori Ramadan kita dengan perilaku kita sendiri. Nah, kemudian apa tadi itu? Lanjut. Musibur Rahman, pertanyaan tentang ya. Ahli fikih itu melihatnya 2 pendapat ya. Jika janin yang dilahirkan itu masih belum berbentuk manusia, masih berupa gumpalan darah, itu disebut darah istihadah, darah penyakit. Tapi kalau sudah berbentuk, apalagi berbentuk manusia, keguguran, berarti nifas ya, kalau berarti nifas ya. Maka tadi saya tanya sama Mas Erwin, pertanyaannya itu apakah dia keguguran di atas 4 bulan atau di bawah. Kalau di bawah 4 bulan, Mas Mujib ya, Mas Mujib termasuk Imam Ar-Ramli, kemudian Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu madhabnya Hambali ya, tetapi banyak menjadi rujukan madhab Syafi'i. Beliau berpendapat seperti itu. Kalau sudah berupa gumpalan darah yang sudah menyerupai manusia, berarti itu nifas. Tetapi itu kalau masih berupa gumpalan darah biasa, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu disebut istihadah ya, karena itu belum berbentuk manusia. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau kurang jelas, tanya sama beliau. Ya, Bisa dilanjut nanti ba'da subuh. ya gitu ya, bantu semua ya. Iya. Setidaknya kan bisa ikut ngaji nanti. Oh gitu ya, bisa ikut ngaji ya. Iya, bisa. Oh, iya. Jadi pertemuan Ramadan malam ini udah malam yang ke-15 ya Ustaz. 15. Ada yang 15, ada yang 16. Ya, ada yang 16. Bahkan di Padang ada yang 17 ya. Nah, di satu kelompok itu di Padang, satu jamaah. Kalau Mas Ais 21 ya? Ngambil duluan kayaknya sampean. Yang jelas saya ikut pemerintahnya. Gitu. Karena kan ikut pemerintah juga ikut bagian daripada ajaran Nabi. Ada lagi? Muhammad siapa? Oh, nggak ada lagi. Belum ya. Masya Allah. Kunam. Kena wakuan. Titi dulu. Kalau segini kita. Itu pencerahan. Jam. Wah ini operator kita udah ngantuk. Apa nih?
Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya dikasih pertanyaan tapi saya tidak tahu. Ketika Nabi Adam menikah, siapa yang menikahkannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Menarik itu. Yang jelas pertama saya nggak hadir waktu itu ya. Waktu Jadi penghulu ya. ini guyon ya Mbak Nurul ya, biar nggak ngantuk lah malam ini. Loh itu Mas Nurul. sejarah dan peradaban manusia belum terbentuk Mbak, dan hukum pun belum berlaku pada masa itu ya, maka secara otomatis Allah lah yang menikahkan ya. Oh seperti itu. Maka kemudian di belakang hari banyak berkembang, ada yang bilang ini nikahnya Nabi Adam. Loh kok nikahnya Nabi Adam nggak pakai saksi, nggak pakai wali gitu tuh kan. Yang lebih unik lagi ada yang bilang ini nikahnya Daud. Daud siapa dulu? Kalau Anda menyebutnya itu Nabi Daud, Anda salah lagi. Karena kita umatnya Rasulullah SAW, bukan umatnya Nabi Daud. Syariat Nabi Daud tidak berlaku untuk kita. Sebenarnya bukan Nabi Daud ya, tapi lebih kepada Imam Daud Al-Zahiri. Nah, karena Imam Daud Al-Zahiri itu, kalau tidak salah Sulaiman bin Daud Al-Zahiri. Ada madhab fikihnya, tapi hanya bertahan sampai 2 abad itu. Memang tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, tidak perlu saya jelaskan di sini tuh. Nanti bahaya untuk yang samping kanan kiri saya ini. Bentar-bentar nikah Daud, bentar-bentar nikah Daud. Saya bukan maksudnya itu. Ini kan hanya sekedar meluruskan saja bahwa Mungkin Mbak Nurul punya pengalaman pribadi kan. Oh, wallahu alam saya. Ini lebih kepada bahwa pada masa Nabi Allah Adam alaihissalam kan belum ada syariat, ya, belum ada hukum. Apalagi Nabi Allah Adam alaihissalam dinikahkan oleh Allah di surga. Dan Mbak Nurul ya, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Ya saksinya siapa Mbak Nurul? Nggak ada. Misalnya minta saksi boleh, ada Bung Erwin. Saksinya ada. Itu kan udah lupa. Ini kalau kembalikan kepada kan berapa banyak orang tuh minta pendapat, tapi sedikit sekali orang tuh memberikan pendapatan. Oh gitu. Masalah pendapat dan pendapatan. Berarti beda pendapatan ya? Bukan beda pendapat ya? Enggak. Baik, udah jam Ini berapa kan ini? banyak orang tuh minta pendapat, tapi sedikit sekali orang tuh memberikan pendapat. Ya. Pendapat apa loh? Ya, bagi teman-teman dan sahabat di Zen Motion Official, insyaallah nanti subuh kita sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim Palempat Jalan Katulistiwa Batu Layang. Insyaallah ada pengajian subuh ya. Streaming ya? Streaming? Enggak streaming ya. Bagi sahabat-sahabat yang teman-teman yang mau hadir, silakan. Ada pengajian subuh, ada kajian subuh nanti. Insyaallah, terima kasih. Tolong disorot satu-satu emasnya. Assalamualaikum Ustaz. Tuh, Ustaz Hamid, ada Kang Erwin yang baru sembuh, ada Kang Ais, ada Ustaz sebelah sana. Wah, masya Allah. Ada abang kita yang pakai topi itu. Wah, alhamdulillah. Tenang, beliau tuh udah ngopi, udah rokok. Seperti di surga sebelum waktunya. Iya, terima kasih. Ketemu lagi nanti. Insyaallah subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.